Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu yang pertama adalah ulang lagi nih. Ini ketika ada perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi kalau kita ada perusahaan sepatu, seperti yang saya contohkan kemarin, perusahaan sepatu memproduksi sepatu, maka dia butuh beberapa bahan, kulit, benang, mungkin cat, dan seterusnya. Itu adalah jenis-jenis barang kena pajak ketika mereka kulaan, itu akan dikenai PPN, sehingga muncullah PPN masukan bagi pabrik sepatu tersebut. Kemudian, suatu saat pabrik sepatu itu membeli televisi. Televisi kan barang kena pajak. Penjual televisi akan memungut PPN kepada pabrik sepatu ketika pabrik sepatu mau membeli televisi tersebut. Nah, televisi tersebut akan dipasang di lobi, misalnya di lobi kantor perusahaan untuk kalau pas istirahat lihat TV. Nah, meskipun PPN atas televisi itu dibayar oleh pabrik sepatu, tapi PPN masukannya tidak boleh dikurangkan, ya, tidak boleh dikreditkan. Berikutnya, karena tidak mempunyai hubungan usaha, ya. Kemudian C, D, E dihapus. Jadi ini sebenarnya sekarang itu belajar PPN lebih mudah karena jenis barang kena pajak yang pajak masukannya tidak boleh dikreditkan itu menjadi lebih sedikit, ya. Yang pertama tadi karena tidak ada hubungannya dengan usaha barang yang dibeli. Kemudian yang kedua, jika perolehan BKP atau JKP faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9. Jadi faktur pajaknya kan ketika kita mau beli barang itu kita dipungut PPN. Bukti bahwa telah dipungut PPN itu adalah penjual membuatkan faktur pajak. Faktur pajaknya itu harus lengkap, harus standar, mencantumkan apa? Nama, alamat, NPWP, pembeli, dan penjualnya juga harus lengkap. Seperti kalau kita misalnya beli mobil, beli barang-barang besar, itu biasanya kita memperoleh faktur pajak yang lengkap. Kalau kita pulaan barang di Indomaret, kemudian kita dapat faktur pajak berupa cash register atau struk yang biasa kita terima, itu tidak boleh. Pajak masukan yang pernah dibayar itu menjadi pengurang. Jadi bukti bahwa kita telah membayar PPN harus dibuktikan dengan faktur pajak yang standar, yang sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nanti akan saya tunjukkan modelnya bagaimana, ya. Berikutnya yang ketiga, yang tidak boleh dikreditkan lagi adalah ketika perusahaan memanfaatkan BKP atau BKP tidak berwujud, ya, atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di dalam pasal 13 ayat 6. Jadi intinya di sini kalau faktur pajaknya tidak sesuai dengan yang di peraturan Direktur Jenderal Pajak itu tidak boleh dikurangkan. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh dikurangkan meskipun PPN masukannya telah dibayar oleh pengusaha kena pajak. Dah ya, cuman 3 saja. Intinya pada faktur pajak yang cacat lah atau tidak lengkap sehingga tidak bisa dikreditkan. Yang kedua jenisnya adalah ketika ada pembelian atau perolehan barang kena pajak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Itu yang tidak boleh dikurangkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kasusnya, ya. Kasusnya kasusnya ini.
Terlihat ya contoh soal. Ada perusahaan bernama PT Sony Sejahtera berdiri tahun 2005, 1 Maret. Kemudian dia menjadi pengusaha kena pajak tahun 2005. 1 Maret 2005, kemudian menjadi PKP, itu jangan tidak mungkin ini ya. Ini 1 Januari 2005 itu berdiri, berikutnya 1 Maret baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak gitu maksudnya ya. Dia bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan nomor KLU, klasifikasi lingkungan usahanya ini. Produk yang dihasilkan adalah televisi dengan merek SS, kemudian semua bagian spare part televisi dibuat oleh unit-unit usaha di PT Sony Sejahtera, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari impor maupun pembelian dalam negeri. Kemudian berkedudukan di Bandung, kemudian hal-hal yang dimiliki data oleh PT Sony Sejahtera terkait dengan kasus ini adalah kita tahun 2011, anggap ini tahun 2022 ya, 2022 biar kita langsung menggunakan PPN yang terbaru ya. Diketahui karena kewajiban bulanan selama 1 bulan yaitu bulan Januari itu PT Sony melakukan penjualan dari tanggal 7 Januari sampai dengan 25 Januari itu ada beberapa transaksi. Kemudian di bulan Januari perusahaan melakukan pembelian baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak seperti yang ada di dalam soal ini ya. Kita akan melihat transaksi yang pertama. Transaksi pertama, penyerahan. Jadi bukan daftar penjualan bunyinya, tapi daftar penyerahan. Karena tidak selalu penyerahan itu penjualan. Ada yang diberikan secara cuma-cuma, ada yang dipakai sendiri, dan seterusnya. Tanggal 7 Januari, perusahaan mengekspor televisi kepada Samyong Ltd Singapura dengan nilai ekspor sebesar 2 miliar. PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang ya. Pada saat perusahaan PT Sony Sejahtera ini menjual, harusnya kan dia membuat faktur pajak ya, faktur pajak. Karena harus memungut PPN kepada konsumen. Karena penjualan tanggal 7 Januari ini bukan penjualan dalam negeri, tetapi diekspor, maka bukti bahwa dia telah memungut PPN itu bukan faktur pajak, tetapi pemberitahuan ekspor barang ini. Ya, jadi faktur pajaknya diganti dengan PEB, pemberitahuan ekspor barang. Ya, bentar. Assalamualaikum. Kita mulai lagi ya. Jadi pada saat mengekspor, bukti pemungutan pajak itu bukan faktur pajak, tapi namanya ini pemberitahuan ekspor barang. Ketika kita melakukan ekspor, itu kita mendapat dokumen ya, membuat dokumen di mana dokumen tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tertanggal 12 Januari 2011. Nah, meskipun ekspor itu kan dipungut PPN 0% ya, 0%, maka transaksi tersebut tetap dicatat sebagai penjualan yang kena PPN tapi 0%. Jadi PPN keluarannya adalah 0 ketika kita melakukan ini 7 Januari ini ya, melakukan ekspor tersebut. Kemudian atas transaksi ini nanti kita kumpulkan dengan transaksi yang lainnya ya selama 1 bulan. Jadi kita catat dulu, dikumpulkan dulu buktinya. Kemudian tanggal 10 Januari ya, melakukan ekspor lagi. Melakukan ekspor jasa maklun berupa pengiriman televisi ukuran 54 pesanan dari Jaehoon Ltd Korea. Melakukan ekspor jasa maklun. Fee atas jasa maklun yang diterima adalah sebesar 50 juta dan televisi yang dikirim bernilai 500 juta dengan tanggal PEB yang telah diberikan persetujuan pada tanggal 10 Januari.
PEB dibuat pada tanggal 10 Januari 2011. Ini ekspor jasa kena pajak. Berikutnya tanggal 11 Januari diserahkan 10 unit televisi ukuran 29 inci dengan harga jual 30 juta kepada Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk memantau kebakaran hutan. Faktur pajak dibuat pada tanggal 11 Januari 2011. Nah, kalau yang tanggal 11 ini kita melakukan transaksi dengan pemerintah, ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Pada kasus penjualan kepada bendaharawan pemerintah, PPN itu yang memungut bukan PTSS, tetapi pihak bendaharawan. Sebagaimana kalau kita belajar PPh 22, itu penjualan yang memungut PPh 22 adalah bendaharawan. Nah, di sini PPN itu yang memungut adalah bendaharawan. Ketika bertransaksi dengan bendaharawan, faktur pajak tetap dibuat, yaitu pada saat penagihan. Jadi biasanya barang diserahkan, kalau kita bertransaksi dengan pemerintah itu belum langsung dibayar biasanya. Nah, kapan harus dibayar itu berdasarkan kontrak atau surat perjanjian. Kapan diserahkan barangnya, kapan ditagih dan seterusnya. Nah, pada saat menagihlah kita membuat faktur pajak. Jadi yang membuat faktur pajak itu tetap PTSS dalam hal ini ya, tetap PTSS, kode fakturnya nanti berbeda, 02. Jadi pada setiap penjualan atau penyerahan barang yang dilakukan di dalam negeri, faktur pajak dibuat. Faktur pajak yang dibuat itu berkode 02, 0, dan seterusnya. Nah, perhatikan ini. Kedua, kodenya. Berikutnya 2 Januari diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa Raya atas penyerahan televisi 21 inci dengan harga jual 50 juta. Faktur pajak dibuat tanggal 12 Januari 2011. Jadi di sini kita dulu pernah menjual barang. Diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa Raya atas penyerahan televisi 27 inci dengan harga jual sebesar 50 juta. Faktur pajak dibuat pada tanggal 12 Januari 2011. Berikutnya, 13. Pegawai yang menjaga outlet pabrik melaporkan bahwa pada hari telah dijual televisi 14 inci dengan nilai jual 1 juta kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Jadi ada yang dijual secara eceran dari pabrik tersebut. Faktur pajak dibuat tanggal 13 Januari tanpa mencantumkan identitas pembeli. Nah, ini dibuatkan cash register biasa. Tetap dibuatkan faktur pajak tapi tidak standar faktur pajaknya gitu ya. 01. Lanjut, kita mengenali jenis transaksi dulu ya. Diserahkan spare part televisi kepada PT Mekarsari yang berada di kawasan Berikat. Atas penyerahan tersebut, PPN-nya terutama sebesar 40 juta tidak dipungut. Jadi ada ketika kita melakukan penyerahan kepada kawasan Berikat, itu PPN-nya tidak dipungut. Ya. Jadi ada beberapa di negara Indonesia itu yang wilayahnya itu termasuk kawasan Berikat, tidak terutang PPN di situ. Nah, tidak dipungut PPN-nya. Ketika ada penyerahan yang tidak dipungut PPN, faktur pajak itu dibuat dengan kode 07. Ya, 07. Kemudian tanggal 18 Januari diserahkan televisi kepada Kedutaan Besar Cina sebesar 50 juta. Atas penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan. Jadi kalau PPN dibebaskan seperti tadi beras dan seterusnya itu, kita tetap membuat faktur pajak dengan kode 08. Ya. Berikutnya, dijual mesin pabrik dengan harga jual 120 juta kepada PT Recycle Mart. Faktur pajak dibuat tanggal 21 Januari. Nah, di sini dijual mesin pabrik. Tadi kan dia pabrik televisi ya, pabrik televisi. Barang dagangannya berupa televisi, sehingga ketika menjual televisi harus memungut PPN. Tetapi perusahaan pun harus memungut PPN seandainya ada barang-barang yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, tapi terpaksa dibeli karena mungkin mau ganti yang baru mesin pabriknya atau karena sudah rusak mesinnya dijual, maka pada saat menjual itu PPN tetap dipungut, dibuatkan faktur pajak dengan kode 09 yang di depan ini. 09 ya. Kemudian tanggal 23 Januari dalam rangka peresmian perusahaan
PT Sony telah mengadakan undian dengan hadiah berupa televisi. Jadi ini apa itu namanya, memberikan hadiah berupa televisi dengan HPP 1.500.000. Kan ini tidak terjadi penjualan. Faktur pajak tetap dibuat, kodenya adalah 04. Ya, kodenya 04 adalah untuk DPP nilai lain, ya, yang kemarin sudah saya terangkan itu. Berikutnya 25 Januari ada retur. Nota retur dari PT Angkasa Raya atas faktur pajak tersebut. Apa itu namanya? Faktur pajaknya dulu ketika kita menjual sudah dibuatkan faktur pajak bernilai 20 juta. Maka atas penyerahan retur ini kita nanti akan mengurangi PPN keluaran kita, ya, 25 Januari. Berikutnya, nah, daftar perolehan. Daftar perolehan itu adalah daftar dari barang-barang yang kita beli di bulan Januari, yang pada saat kita membeli itu kita ini maksudnya PTSS, ya, membayar PPN. PPN-nya namanya PPN masukan. Sebelum ke daftar perolehan kita akan mencoba memasukkan transaksi tersebut ke dalam faktur pajak. Jadi kita akan bertindak seolah-olah memang ada penjualan, ada ekspor dan lain-lain. Ya, caranya adalah kita urutkan satu persatu berdasarkan tanggal. Kita buatkan faktur pajak. Nah, biar tahu bentuknya faktur pajak bagaimana, kita akan saya stop share dulu untuk menunjukkan model faktur pajak, ya. Model faktur pajak. Sudah terlihat, ya, faktur pajaknya? Sudah, Bu. Salah, kok hilang? Entah, salah. Ya, faktur pajak. Apa itu faktur pajak? Faktur pajak itu adalah bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh siapa? PKP, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi dokumen faktur pajak. Faktur pajak itu adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak ini telah memungut PPN kepada konsumen atau kepada pihak lain ketika PKP itu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau dua-duanya, BKP dan JKP. Nah, bentuk dan ukuran faktur pajak itu telah distandarkan oleh DJP, ya. Yang kalau dulu di print, kita isi manual, ketik tangan gitu, ya. Kok ketik tangan, diketik itu, ya, seperti biasa, kemudian kita print zaman dulu. Kalau sekarang sudah melalui aplikasi e-faktur. Modalnya sama persis, tetapi cara mengisinya saja kita langsung terhubung dengan DJP kalau sekarang, sehingga pemalsuan faktur pajak itu bisa dihindari. Nah, faktur pajak itu dibuat lembar ke-1 diberikan kepada pembeli atau penerima JKP atau BKP, ya. Lembar kedua untuk arsip PKP yang menerbitkan faktur pajak. Nah, faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-faktur berformat PDF tidak wajib dicetak, ya, cukup disimpan dalam ini. Apa saja yang terdapat dalam faktur pajak? Meliputi nama, alamat, dan NPWP penjual atau pihak produsen yang menyerahkan BKP atau JKP. Kemudian identitas pembeli, ini jenis barang dan atau jasanya yang yang dijual. Kemudian PPN yang dipungut berapa, kalau dia termasuk barang mewah dipungut PPN berapa, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak ini juga harus sangat lengkap.
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, kalau kita sekarang e-faktur, tanda tangan itu adalah berupa tanda tangan elektronik. Jadi pertama kali pengusaha kena pajak itu mau membuat faktur pajak itu datang ke KPP untuk membuat tanda tangan elektronik, biasanya direkturnya ya, yang ke KPP. Nah, alamat yang tercantum dalam faktur pajak, jadi di sini baik pembeli maupun penjual itu harus jelas ya, harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jika berbeda dengan alamat dalam SK terdaftar atau surat PKP, maka harus memberitahukan ke KPP setempat. Ya. Nah ini kita lihat apa itu namanya modelnya faktur pajak seperti ini. Ya. Nantilah yang jelas ya. Dalam selembar faktur pajak ini kita akan melihat kode dan nomor seri faktur pajak tahun di atas sendiri, yang ada 16 digit ya. Pengusaha kena pajak siapa, namanya, alamat, dan seterusnya. Identitas pembeli di sini, nama, barang, atau JKP yang diperjualbelikan atau diserahkan di sini ya. Berikutnya, kita fokus kepada kode dan nomor seri faktur pajak. Jadi, kode dan nomor seri itu bisa menunjukkan kepada siapa kita bertransaksi. Ya. Dalam selembar faktur pajak, 16 digit kode ini harus masuk semua. Artinya tidak boleh ada yang terlewatkan. Ya. 3 digit pertama itu adalah kode. Kode ini ada 3 angka. Kemudian nomor seri ini ada berapa nih? 16 kali 3, 13 digit. Ya. Nah, 2 digit pertama menunjukkan kode transaksi. Artinya kepada siapa kita bertransaksi. 01 itu nanti akan ada sendiri kepada siapa. 02 kepada bendaharaan pemerintah. Seperti itu. Digit ketiga adalah kode status. Kode status ini adalah menunjukkan apakah ini faktur pajak yang pertama kali dibuat atau faktur pajak pembetulan atau faktur pajak yang pengganti. Jadi kalau faktur pajak itu salah, kita tidak melakukan pembatalan atas faktur pajak itu dilakukan dengan tidak cara menghapus gitu, tapi membuat faktur pajak pengganti. Jadi kalau kadonya 0 di sini, misalnya 010, sini 0 itu menunjukkan bahwa faktur pajak itu pertama kali dibuat. Tapi kalau ini 011, otomatis ini sudah tahu bahwa dulu pernah ada faktur pajak dengan nomor seri yang sama, tetapi salah, gitu ya. Makanya dibutuhkan kode faktur pengganti 1. Ya. Berikutnya 16 digit ini merupakan nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri faktur pajak ini terdiri dari yang apa itu namanya? Ini tahun terbit. Tahun terbit itu ada 2 digit ini ya. Kita sebelumnya ini kode transaksi dulu ya, yang saya terangkan kode transaksi dulu. Ini kode transaksi itu 01 kalau kita atau PKP bertransaksi dengan masyarakat biasa, ya, bukan pemerintah, bisa individu maupun badan. Jadi PTA, PTB, PTC beli ke kita, Tuan Andi, Tuan Ahmad, kita kasih faktur pajak dengan kode 01. Nah, kalau pembeli kita adalah bendaharawan negara yang mempunyai tugas memungut PPN, maka kita kasih 02 kode faktur pajak ini. 03 itu kepada pemungut PPN tapi di luar pemerintahan. Digunakan untuk pemungut PPN seperti BUMN, Bulog, Pertamina, kemudian PLN, KAI dan seterusnya itu ketika mereka membeli barang ke kita itu artinya pengusaha ya, itu kita kasih nomor 03 kodenya ini. 04 itu dipakai untuk penyerahan BKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain. Jadi begitu kita ada transaksi bukan penjualan, bukan penyerahan, tetapi dikasih cuma-cuma, kemudian pokoknya tidak bisa
dikategorikan sebagai penjualan, maka kodenya 04. 05 sudah dihapus, 06 itu untuk penyerahan barang kena pajak atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Yang dipungut oleh PKP, PPN oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor. Jadi kalau orang asing yang membeli produk kita di Indonesia, ada orang asing gitu ya. Sorry. Di Indonesia ada orang asing atau badan asing yang membeli produk kita, maka faktur pajaknya adalah 06. Ya, 06. 07 itu untuk BKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, 08 untuk BKP yang dibebaskan, 09 untuk yang tadi itu, aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi pabrik sepatu menjual mesin itu kan tidak dipakai untuk bukan barang dagangan dia, tetapi dijual karena sesuatu hal. Maka pada saat menjual mesin tetap dibuatkan faktur pajak dengan kode 09. Itu ya. Itu adalah cara mengisi faktur pajak. Nah, kemudian tadi setelah saya ini dulu. Di urut-urutan tadi ya. Ini kan kode transaksi, kode status, nomor seri faktur pajak ini kan ya. Nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak itu terdiri dari ini. Nih. 03 di sini ini adalah ini 3 ini menunjukkan cabang atau kantor pusat yang membuat. Kalau kantor pusat berarti 000. Kalau cabang 001. Ini tahun penerbitan. Tahun 2022 berarti 22. Tahun 2020 berarti 20 dan seterusnya. Sedangkan di 8 digit berikutnya itu adalah apa itu namanya? Nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu. Artinya nomor seri faktur pajak yang kita buat itu tidak ngarang sendiri kita, tapi diberi oleh DJP. Pada setiap tahun kita akan mengajukan minta nomor seri ini. Jadi kita mungkin dikasih 10.000 ya berarti akan diterbitkan 10.000 nanti rencana kita itu dengan kode awal 0001. Faktur pajak kedua 0002 sampai habis. Begitu habis kita bisa minta lagi ke DJP atau ke KPP setempat ya. Ini tadi sudah ya kode transaksi. Alur permintaan nomor seri. Jadi kalau kamu nanti jadi pengusaha atau diminta perusahaan menguruskan nomor seri, pengusaha kena pajak mengajukan permohonan kode aktivasi dan dikasih password. Datang ke KPP, maka kita akan dikasih apa itu namanya? Dikasih seperangkat pokoknya ya. Seperangkat SOP untuk bisa membuat atau mengaplikasikan e-faktur. Kemudian cara menggunakannya ini contohnya ya, digunakan yang nomor serinya 1 dulu sampai dengan berapa. Pokoknya ini urut ya begitu. Ini saya kira dibaca sendiri nanti ya. Nah, sudah. Cara mendapatkan kode aktivasi nanti kamu sendiri. Ini model permohonannya dan seterusnya. Nanti kamu bisa nih. Nah, faktur pajak yang tidak lengkap itu kan tidak boleh dikreditkan tadi ya. Yang tidak lengkap itu ketika ada tidak diisi secara lengkap dan benar. Menggunakan faktur pajak ganda, nomor serinya ganda. Ya. Melakukan pengisian kode namanya tidak sesuai dengan ketentuan tadi. 01, 02 tidak diperhatikan itu berarti salah. Ya. Kemudian selain dokumen faktur pajak yang tadi, ada beberapa dokumen faktur pajak yang modelnya tidak sama, tetapi isinya persis ya. Komponen-komponennya itu sama. Apa saja dokumen yang disamakan dengan faktur pajak itu ada PEB, kemudian SPPB, PNPB ketika Pertamina menyerahkan bahan bakar minyak, bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi, PLN dan seterusnya itu adalah faktur pajak. Ya, ini semua adalah faktur pajak yang modelnya tidak sama persis tapi isinya sama. Nama penjual, nama pembeli dan seterusnya tadi ya. PIB dan seterusnya itu boleh dipakai untuk mengkreditkan pajak masukan. Sudah? Ini saya kira cukup ya, nanti saya share ke RMS.
Ada pertanyaan sebelum masuk ke apa itu namanya? Ke soal yang tadi? Nah, kita akan melihat contoh secara dekat faktur pajak, ya. Formulir faktur pajak. Jadi faktur pajak itu dibuat rangkap 2, ya. Rangkap 2, 1 diberikan kepada pembeli, 1 diberikan kepada diarsipkan oleh penjual, ya. Dari transaksi yang tadi PT Sony Sejahtera, ya, transaksi ke-1, ke-2 itu kan menggunakan PEB kita, ya. Menggunakan PEB karena ekspor tadi, ya. Masih ingat ya tadi yang saya jelaskan tadi, PT Sony Sejahtera tadi, ya. Transaksi pertama adalah mengekspor televisi ke Samyong Singapura dan mengekspor jasa maklun ke Korea. Berarti transaksi tanggal 7 Januari dan transaksi 20 Januari, saya share lagi takutnya mahasiswa lupa. Nih. Ya, 7 Januari, 10 Januari semuanya ekspor. Berarti tidak dibutuhkan faktur pajak. Kita membuat PEB, ya. PEB ini harus berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pura-puranya sudah dibuat gitu ya. Nanti kita masukkan ke SPT ini ya. Yang ini kita buatkan baru diserahkan 10 unit televisi ukuran 29 dengan harga jual 30 juta kepada Kementerian Kehutanan. Ingat-ingat 10 unit televisi dengan harga 30 juta kepada Kementerian Kehutanan untuk memantau kebakaran hutan. Faktur pajak dibuat tanggal 11 Januari. Kode faktur yang dibuat juga perhatikan ini. Karena pembelinya adalah pemerintah, kodenya 02. Ya. 02. Ini adalah kode status faktur pajak pertama kali dibuat. Karena cabang tidak punya cabang 000. 11 ini adalah digit tahun 2011 ya. Kalau kita mau buat 2022 berarti ya 22 di sini ya. Ini adalah nomor urut faktur pajak. Karena bulan Januari masih pakai yang 1. Ya, 1. Cara menuliskannya di faktur pajak begini. Ya. Cara menuliskannya adalah kita buatkan faktur pajak kepada ini kode dan nomor seri faktur pajak. Berarti 02 kodenya 0 di sini ya. Karena masih faktur pajak utama bukan pengganti. Kemudian karena bukan cabang berarti 000. Tahunnya 2022 ya, anggap begitu ya. Nomor seri faktur pajak yang pertama 8 digit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang pertama. Siapa nama pengusaha kena pajaknya? PT Sony Sejahtera. Nanti kamu buat yang lengkap ya. PT SS. Alamatnya mana? Tadi disebutkan jalan apa begitu ya. Secara lengkap. NPWP-nya berapa? Ditulis NPWP-nya berapa. Selesai. Masuk ke pembeli, identitas pembeli. Siapa pembelinya? Departemen Kehutanan. Atau bendaharawan Departemen Kehutanan juga boleh ya. Alamatnya kita tulis. Oh, sorry. Oh, kenapa nih? NPWP kita tulis ya. Tulis. Apa yang tadi 30 unit televisi ya. 30 unit televisi. Harga jualnya berapa? 30 juta ya. Tadi. Hah? Tadi 10 unit harganya 30 juta. Oh, 10 unit ya, 10 unit. 10 unit. Nah, berapa harganya? 30 juta. 30 juta ya. Ini kalau misalnya kamu ini sendiri di match atau gimana, yang penting menunjukkan angka 30 juta. 1 2 3. 1 2 3. Nah, di sini ini kok gini ya. Cari faktur pajak yang bagus nanti.
30 juta. Nah, habis itu ini kan menjual kita. DPP-nya adalah harga jual, bukan penggantian. Jadi sebenarnya kita coret ini. Bukan uang muka juga. Kita coret. Coret mana ya? Pokoknya dicoret itu loh ya. Adalah anunya ini aplikasinya untuk nyoret itu nanti kamu lihat sendiri ya. 30 juta sudah. Di jumlah ke bawah harga jualnya berapa? 30 juta. Kemudian dikurangi potongan harga. Kalau tidak ada pemotongan harga ya 0 potongan harganya ya. Kalau ada uang muka sebelumnya dikurangkan karena kosong ya kosong, sehingga DPP-nya ada 30 juta. PPN-nya berapa? 11% sekarang ya. 11% kali 11% kali 30 juta. Ya. Ini 11% kali 30 juta. Kamu ubah sendiri ininya ya. Apanya? Rumusnya. 11 juta berarti 3 juta 300. Karena bukan barang mewah, ini tidak diisi, malam, tanggal harus benar sesuai dengan tanggal Januari tadi ya, 11 ya. Tanggal berapa tadilah, pokoknya ikut sesuai dengan soal ya. Kapan faktur pajak dibuat? Tanggal 11 Januari. Dan seterusnya. Nama direktur, tanda tangan. Nah, sudah selesai. Seperti itu pembuatan faktur pajak. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke transaksi berikutnya. Belum ya? Kalau belum, kita lanjut. Diserahkan 10 unit televisi, sudah selesai kita buatkan faktur pajak. Habis itu diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa, berarti penjualan tunai ya. Ada penjualan tunai kepada PT Angkasa Raya. Coba perhatikan, kalau yang ini tadi belinya adalah yang beli adalah pemerintah, yang ini adalah masyarakat biasa, PT Angkasa 50 juta. Maka faktur pajaknya dibuat dengan kode 01, bukan 02. Nomor serinya tadi 1, berarti penjualan kedua adalah nomor 2. Begitu, nanti ya kamu isi ya. Kamu isi faktur pajaknya seperti yang tadi. Kemudian tanggal 13 melaporkan bahwa telah dijual televisi dengan nilai jual sebesar ini kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Faktur pajak dibuat tanggal 13 Januari. Nah, untuk yang nomor 13 itu nanti langsung masuk ke SPT ya. Tidak usah karena nama pembeli tidak jelas ya, tidak kita kasih faktur pajak yang tidak standar ya, tapi tetap ada faktur pajaknya ya 0100. Begitu, nanti kamu teliti sendiri masing-masing, dicoba di rumah ya cara mengisikannya. Nah, setelah seluruh penjualan kita buatkan faktur pajak, kita akan menyetor ke negara ya. Jadi nanti akan ada sejumlah sejumlah kumpulan penjualan dan penyerahan. Kemudian kita akan setor ke negara. Sebelum disetor ke negara, kita akan melihat berapa PPN yang sudah kita bayar di bulan itu berdasarkan pembelian yang terjadi di bulan Januari. Yang pertama adalah kita beli impor. Impor atas bahan baku dari Jepang. Bahan bakunya dari Jepang. Pada saat kita impor barang, berarti kita membayar PPN masukan. Kita tidak buat faktur pajak, tapi kita justru menerima PIB atau memperoleh PIB dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. PIB-nya dengan nomor ini akan kita masukkan nanti di dalam SPT massa. PPN sebagai PPN masukan. Ya. Membayar jasa konsultan dan seterusnya. Jasa konsultan kan berarti jasa kena pajak. Kita akan dipungut PPN, tapi ini dari luar negeri jasanya ya. Kemudian membayar telepon kantor 5.500.000.
kita akan membayar PPN. Dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin pembuat spare part dari televisi yang diimpor dari Kawai, Jepang, dengan nilai impor sebesar ini, dengan PIB ini. Atas impor ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Kalau dibebaskan nanti pajak masukan tidak boleh dikurangkan, ya. Dan seterusnya ini. Nanti kamu baca sendiri. Data tambahannya, dalam SPT masa PPN Desember, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 1,5. Jadi ada pajak masukan yang belum dikreditkan, nanti menambah PPN masukan di bulan Januari, ya, yang diminta dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Nah, PKP telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, itu artinya adalah PKP-nya termasuk PKP yang patuh, ya. Setelah kita store, jadi kita kumpulkan seluruh PPN masukan, kita pilah-pilah mana yang bisa dikreditkan dan tidak dikreditkan, kita laporkan ke SPT. Cara mengisinya begini, pengisian SPT-nya, ya. SPT-nya bernama SPT masa PPN 1111, ya. SPT masa PPN 1111 ini adalah kuncinya, ya. Jadi dari soal yang tadi dibuat itu sudah ada kuncinya di sini. Proses pembuatan ini akan saya jelaskan sebagai berikut, ya. Jadi sudah ada semuanya di sini, ya, penjelasannya. Nah, ini SPT yang sesungguhnya sebelum diisi itu sebenarnya begini. SPT. Nah, ya. Jadi SPT-nya namanya ini, SPT masa PPN. Formulir 1111, ya. Dalam SPT masa PPN, identitas yang akan kita isi adalah nama PKP-nya, ya. Nama PKP itu berarti nama pengusaha kena pajak siapa. Berarti kalau yang kita isi tadi PT Sony Sejahtera berarti PT Sony Sejahtera. Kita tulis PT Sony Sejahtera. NPWP-nya berapa kita isi sesuai dengan yang di soal, ya. Alamatnya di mana, telepon, KLU dan seterusnya. Apakah betulan? Tidak betulan. Masanya Januari. Jadi 01 sampai dengan 01. Tahunnya berapa? 2002. Tahun buku Januari sampai dengan Desember. Artinya perusahaan menggunakan tahun buku dari Januari sampai dengan Desember, yang kita isi adalah Januari, masa pajak Januari. Nah, SPT masa PPN itu terdiri dari SPT induk, nih, ya. Satu halaman. SPT induk ini diisi terakhir nanti, ya. Berikutnya adalah lampiran yang terdiri dari lampiran 11AB, 11A1, A2, 11B1, B2, dan B3. Lampiran 11B yang berisi B1, B2, dan B3 itu digunakan untuk mengisi PPN masukan. Ya, PPN masukan. Sedangkan 11A1 dan 11A2 itu diisi PPN keluaran. PPN keluaran, ya, PPN keluaran. Sedangkan 11A itu merupakan rekap dari 11A dan 11B. Terakhir, SPT itu menuangkan berapa PPN kurang bayar atau lebih bayar dari transaksi bulan tersebut. Nah, kita akan melihat satu persatu. 11B3 itu digunakan untuk menampung pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Ya, daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Masukkan ke sini semua. Tulis nama PKP-nya siapa, NBP-nya berapa, masa pajaknya Januari.
Sedangkan B2 itu adalah untuk melaporkan PPN masukan yang dapat dikreditkan tapi dari dalam negeri. Membelinya di dalam negeri. Sedangkan B1 itu digunakan untuk PPN masukan yang bisa berasal dari impor. Jadi seluruh impor nanti kita masukkan ke sini. Impor yang boleh dikreditkan ya. Kalau tidak boleh dikreditkan, masuknya ke B3. Nah, masing-masing formulir ini, lampiran ini kita jumlah ke bawah ya. Nanti DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Kalau dia PPNBM, masukkan PPNBM. Kalau tidak berarti kosong. Kemudian di sini dipakai untuk apa itu namanya? Jika ada retur atau retur pembelian ya. Retur itu atas barang yang diperoleh dengan faktur pajak nomor berapa ditulis di sini ya. Kemudian dijumlah ke bawah masing-masing. Kalau sudah jumlah di bawah, ini ada kotak segi 5 kan, B3. Berarti ini ada informasi untuk memindahkan jumlah B3 ini ya ke 11 AB rekapannya. Jadi yang berkode B3 akan kita isi angka yang dari 11 B3 di sini ya. B3 selesai, B2 kita masukkan seluruh pembelian dalam negeri yang bisa dikreditkan. Dijumlahkan juga ke bawah, kita pindah 11 AB. Nih, yang B2 ya, yang B2. Kemudian B1 atas impor, jadi seluruh impor yang belum dikreditkan kita masukkan. B1 dijumlahkan ke bawah, masukkan ke 11 AB. Jadi nanti di rekapan itu kita sudah merekap seluruh PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan, yang boleh dikreditkan, ini dari impor, ini dari dalam negeri. Selesai B3, masuk ke A. Ada A1, ada A2. A2 ini untuk menampung seluruh penjualan dalam negeri, A2 ini. Dengan berbagai macam faktur pajak tadi ya. Kodenya berapa, 01, ada yang 02, 04, dan sudah di sini. Berikutnya 11A1 itu dipakai untuk ekspor. Ya, ekspor kemana saja kita? Ke Singapura, ke Korea, dan tadi kita masukkan semua di sini. Coba perhatikan, kalau kita masuk ke lampiran A1 karena ekspor, tidak ada PPN-nya. PPN-nya 0%, sehingga kita ambil harga jualnya saja. Harga ekspornya berapa. Kita jumlah ke bawah, A1, kalau yang A2 nanti A2, masuk ke rekap. 11 A1, A1 di sini, jumlah penjualan dalam negeri, jumlah penjualan luar negeri masuk ke sini. Ya. Selesai, kita akan perhitungkan mana yang boleh dikreditkan, mana tidak boleh dikreditkan berdasarkan petunjuk di sini, semuanya sudah mudah. Ya. Akhirnya kita ketemu jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan, pindahkan ke SPT lampiran SPT induk ya, nomor 5 di sini. Nah, di SPT induk itu sudah akan kita isi dengan angka-angka yang tadi. Yang berkode 1 kita masukkan ke sini, berkode 2 tadi, pindahan-pindahan tadi tinggal memasukkan. Sambil membaca urut-urutannya nanti akan ketahuan pada bulan itu kita kurang bayar atau lebih bayar. Ya. Kita jumlahkan semuanya, kita masukkan, kalau lebih bayar mau diapakan, kalau kurang bayar akan diapakan, dan seterusnya ya. Tanda tangan paling lambat akhir bulan berikutnya, jadi akhir Februari paling lambat. Ini SPT-nya ya. Nah, di dalam soal tadi, contoh soal itu sudah ada kuncinya ya. Kuncinya untuk mengisi SPT itu tadi. Ini adalah urut-urutannya, dimulai dari pengisian yang, coba perhatikan ini ya. Ini satu persatu dimasukkan transaksi tadi ya. Dimulai dari ekspor. Jadi untuk B atau A itu boleh memilih A dulu boleh, B dulu juga boleh, sama saja. Kalau kita mulai dari A berarti A1 dulu. Daftar ekspor BKP. Pertama kali tadi kan kita ke Samyong ya. Nama penjual pembelinya adalah Samyong. Ini identitas penjual dimasukkan ke sini ya. PEB-nya nomornya ini, tanggalnya ini, berapa DPP-nya? 2 miliar. Keterangannya barang kena pajak juga boleh.
7 Januari. Transaksi tanggal 11 Januari, 10 Januari. Tadi kan sudah kita masukkan yang tanggal 7 Januari. Ini yang tanggal 10 ekspor maklun tadi ya, ke Jaihun. Nah, transaksi ketiga dimasukkan ke 11 A2, meliputi penjualan kepada Kementerian Kehutanan tadi, NPWP-nya berapa, kode faktur kita masukkan 02, tanggalnya berapa, DPP-nya 30 juta, PPN-nya 3 juta. Berikutnya transaksi tanggal 12 Januari diterima pembayaran penuh dari PT Angkasa Raya. Masukkan ke sini. Transaksi berikutnya tanggal 13 Januari. Penjaga menjaga outlet pabrik tadi ya. Karena tidak ada pembelinya, tadi kan tidak teridentifikasi, maka dimasukkannya ke sini. NPWP-nya ini 00. Ya, tidak teridentifikasi tadi. Dimasukkan kode faktur pajak. Berikutnya PT Mekarsari tanggal 15 Januari. Seperempat televisi. Kodenya 07 karena apa? Atas penyaluran tersebut tidak dipungut PPN 07. Jadi nanti faktur pajaknya kamu tinggal nyuntuk ini sebenarnya ya. Tinggal nyuntuk ini. Berikutnya kepada Kedubes Cina menyerahkan PPN-nya mendapat fasilitas apa itu? Dibebaskan 08 faktur pajaknya ya. Terus transaksi tanggal 27 Januari dijual mesin pabrik 09 kodenya. Ya. Berikutnya kalau sudah semua dimasukkan berarti terakhir tadi apa? Peresmian perusahaan hadiah undian ya. Hadiah undian di sini kita buatkan faktur pajak dengan kode 04. Kalau hadiah undian kan berarti tidak ada pembelinya. Pembelinya pemenangnya. Itu kita kosongi, NPWP kita kosongi, tapi faktur pajak tetap dibuat dengan kode 04 sebesar harga pokok penjualan 1,5 ya. 23 Januari. Habis itu retur, ada retur. Retur itu berarti mengurangi pajak keluaran, mengurangi penjualan kita, makanya kita kasih kurung di sini. Tanggal 25 Januari ada retur senilai 20 juta, PPN keluaran berkurang 2 juta. Ya. Ini atas penjualan dengan dulu dikasih faktur 01 ini. Masukkan ke sini. Selesai. Sudah ya, selesai. Berarti kita jumlahkan seluruh penjualan dalam negeri. Ini ke bawah. Tentunya dikurangi dengan ini ya. Ini. Angka A2 ini masuk ke segi 5 AB tadi. Demikian juga yang A1 ini nanti. Yang A1 yang ekspor tadi ya, masukkan ke sana. Lanjut ke lampiran B1 dulu. B1 itu PPN masukan yang boleh dikreditkan. Kita kan membeli apa nih? Bahan baku berarti boleh dikreditkan. Masukkan ke sini. Nomor PIB-nya berapa? Karena impor tidak ada faktur pajak, tapi PIB. Ya, PPN-nya 45. Berikutnya kita tadi membeli lagi dari Daiso jasa konsultan. Kita mendatangkan jasa konsultan, kodenya adalah 01. Berikutnya B2. B2 itu pajak masukan dari dalam negeri yang boleh dikreditkan. Kita hanya punya tadi Telkom membayar telekomunikasi kena PPN. Kita masukkan seluruh PPN masukannya yang boleh dikreditkan. Setelah itu PT Kompak membeli komponen elektronik boleh dikreditkan. Makanya masuk ke B2 ya. Setelah itu kita dari Aritonang membayar bengkel Aritonang atas servis mobil box, kan boleh mobil box ya, dikurangkan ditambahkan kepada PPN masukan di bulan itu. Terus berikutnya ini adalah pembelian dari PT Abadi, retur. Kita barang yang kita beli ke PT Abadi, retur pembelian ini pajak masukan ya. Kalau sudah kita jumlahkan ke bawah, ketemulah jumlah pembelian barang dari dalam negeri dan PPN masukan yang bisa dikreditkan, dipindah ke 11 AB yang tandanya B2. Selesai, tinggal B3
kita mempunyai pembelian yang tidak boleh dikreditkan, yaitu berupa apa ini namanya? Mesin pembuat spare part televisi. Oh, sorry. Kita ini masuk ke 11B3 karena tidak bisa dikreditkan karena ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Jadi kalau kita pada saat membeli itu tidak kena PPN karena dibebaskan, maka juga tidak boleh dimasukkan ke B1. Maksudnya adalah B3 karena tidak boleh dikreditkan. Kemudian setelah B dan A kita isi, direkap kepada formulir 1111AB. Ya, formulir 1111AB kita masukkan tadi, tinggal merekap-rekap angka-angka tadi ya dengan penjelasan yang ada di sini. Ya. Nah, pada saat merekap itu kita sebenarnya dituntun untuk memisahkan mana PPN masukan yang boleh dikreditkan, tidak boleh dikreditkan, dan seterusnya. Di SPT Induk tinggal merekap seluruh penjualan kita di sini, PPN yang dipungut di sini. Kemudian PPN masukannya di sini. Kalau kita lihat berarti pada bulan Januari PT SS telah melakukan ekspor senilai 2 miliar. Di sisi PPN tidak ada kan 0 PPN-nya. Habis itu kita menyerahkan PPN kepada yang harus dipungut sendiri, berarti yang kode fakturnya 01, 152, 01 dan 04 ya. 152.500, PPN-nya 15.250. Penyerahannya PPN-nya dipungut PPN pada kehutanan tadi Dubes Cina. Kepada kehutanan tadi ya 30 juta, yang tidak dipungut tadi 400 juta, yang dibebaskan 50 juta. Totalnya adalah ini. Total PPN-nya tidak dijumlahkan ke bawah karena ada yang dipungut, ada yang tidak dipungut tadi kan. Masukkannya ke sini. PPN keluaran yang harus dipungut sendiri adalah jumlah pada 1A2. Ini. 1A2. Ini yang kita akan setor ke negara. 15.250 saja dari sekian ini. Karena apa? Yang ini dibebaskan, ini tidak dipungut, yang ini tidak dipungut tadi ya, yang ini dipungut pemerintah. Yang kita bayar sendiri, disetorkan ke negara adalah ini. 15.250. Kemudian pajak masukannya bulan ini yang boleh dikreditkan adalah di angka 5 tadi ya. Hasil rekapan di AB tadi kan ketemu 5 ini. Jadi kita memungut 15, tapi telah membayar 100, maka kita lebih bayar 85.250. Ya. Sudah selesai. Kalau lebih bayar pada bulan ini kita apa itu namanya? Restitusi, kita kompensasi tadi namanya ya. Dikembalikan PKP pas. Oh, karena kita tadi mintanya apa tadi? Apa di soal tinggal mengikuti apakah dikompensasi atau diminta kembali dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita membangun sendiri, nanti ada soal tadi itu ada kegiatan membangun sendiri senilai 400 juta, PPN sudah 10% disetor secara mandiri ya. Dibedakan dengan yang tadi dari proses penjualan. Pajak penjualan tidak ada, kita laporkan paling lambat 28 Februari tahun 2011. Sudah. Itu kira-kira untuk PPN-nya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sementara itu dulu saya kirim semuanya ya di LMS, nanti dipelajari. PR-nya adalah membuat faktur pajak ya, faktur pajak yang seperti tadi dari soal yang tadi ada. Itu tinggal mencontoh saja sebenarnya ya. Mungkin diperlukan beberapa lembar gitu ya. Faktur pajaknya nanti dikumpulkan hari Senin, kita ketemu hari Kamis ya. Hari Kamis apa Rabu? Hari Rabu. Ya, Rabu dikumpulkan. Hari Rabu dikumpulkannya faktur pajaknya itu. Hari Rabu, Ibu. Hari Rabu ya. Saya kirim sekarang file-filenya, kemudian nanti di print out, faktur pajaknya dibuat sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.